ramainya pemberitaan berbagai media massa tentang pro kontra Sonhor yang melibatkan banyak tokoh, baik para budayawan, sosiolog, ekonom, aparatur pemerintah, bahkan para ulama, baik yang betul-betul ulama atau orang-orang yang selama ini dipersepsikan oleh publik sebagai ulama. Saya menanggapi hal ini dengan mencoba mengungkap ada hikmah apa di balik peristiwa ini yang cukup menyita perhatian publik. Saya tidak akan membahas tentang bagaimana status hukum Sonhor, karena itu sudah jelas bagi ahli ilmi walaupun masih disangsikan oleh kebalikannya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa fenomena ini mengingatkan kita semua bahwa kita hari ini benar-benar telah berada di satu masa yang disampaikan oleh Rasulullah, katsirun khutaba'uhu wa qalilun fuqaha'uhu, atau dalam redaksi yang lain katsirun wa'aduhu wa qalilun ulama'uhu. Banyak penceramahnya tapi sedikit ahli ilmunya. Banyak para khatibnya tapi tidak banyak para ulamanya. Kenapa demikian? Fenomena pro kontra ini adalah cara Allah menunjukkan kepada publik siapa yang betul-betul ahli ilmu dan siapa yang hanya dipersepsikan sebagai ulama tapi sejatinya bukan ulama, sehingga masyarakat bisa menilai bagaimana kapasitas dan kedalaman ilmu seseorang di dalam mengomentari terhadap fenomena dan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang belum mendapatkan ketentuan hukum yang jelas, sehingga harus memberikan penegasan-penegasan ketentuan hukum terhadap masyarakat. Lembaga Basul Masail yang diselenggarakan di salah satu pesantren di Pasuruan yang melibatkan para ahli ilmu yang sudah terbiasa di dalam pembahasan persoalan-persoalan fikih, termasuk juga Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, sudah menyampaikan pendapatnya, walaupun banyak ditentang oleh beberapa kalangan. Maka di sini sebetulnya kita bisa menilai siapa yang betul-betul ahli ilmu dan kebalikannya. Yang kedua, ini adalah ujian bagi para alim, bagi para ahli ilmu tentang sejauh mana kredibilitas kealiman mereka yang karenanya ia pantas untuk disebut sebagai alimun yuqtada bih, seorang alim yang patut untuk diikuti dan dicontoh di tengah-tengah masyarakat. Karena Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili di dalam Tabaqatus Syadziliyah Al-Kubra itu menyatakan la yakmulu al-alim fi maqamil ilmi hatta yubtala bi arba'in. Tidak sempurna seorang alim dalam konteks kedudukannya sebagai ahli ilmu kecuali ia telah diuji dengan 4 hal. Ujian yang pertama adalah syamatatul a'da, rasa senang, rasa gembira dari para musuh tatkala melihat dia berada pada musibah atau pada persoalan. Yang kedua adalah mulamatul asdiqa, sering disalahkan oleh teman sejawat, oleh teman karib. Yang ketiga adalah hasadul ulama, jadi perbincangan dan bahkan ada keirian daripada ahli ilmu yang lainnya. Dan yang terakhir, ini fenomena yang paling menarik, yaitu ta'nul juhal. Jadi dia ditusuk, dituding macam-macam oleh orang-orang bodoh yang berupaya untuk membuat selimut menutupi dirinya bahwa dia adalah orang berilmu. Fa in sabara ala dzalika, kalau orang ahli ilmu itu sabar atas ujian-ujian ini, maka dia betul-betul orang yang diutus oleh Allah sebagai imaman yuqtada bihi,
seorang imam yang patut untuk ditiru. Jadi ini hikmah yang dapat kita ambil dari fenomena pro kontra tentang sonor yang sekarang ini sangat ramai dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Man.